Bagi calon mahasiswa atau lulusan SMA, mungkin yang ingin menempuh pendidikan di Fakultas Ilmu Komputer atau Teknologi Informasi, sedikit bingung dengan dua jurusan yang paling populer di Ilkom, yaitu SI atau TI, Sistem Informasi atau Teknik Informatika. Tidak sedikit yang bingung apa bedanya jurusan ini, prospeknya bagaimana, mata kuliahnya apa. Jadi bahkan yang sudah kuliah pun di semester 1 dan 2 mungkin sedikit bingung sebenarnya beda spesifik jurusan SI dan TI itu apa sih sebenarnya. Nah, di sini sebagai dosen di ilmu komputer bidang TI, saya ingin bahas mengenai tiga aspek sebenarnya. Yang pertama dari sisi mata kuliahnya sendiri, yang kedua dari sisi minat calon mahasiswanya, dan yang ketiga itu dari prospek kerjanya. Yang pertama mungkin kita langsung bahas mata kuliah yang diampu di jurusan Sistem Informasi dan mata kuliah yang diampu dalam jurusan Teknik Informatika. Walau setiap kampus, jangan heran, mungkin ada beberapa kampus yang mata kuliahnya itu ada sedikit perbedaan dengan kampus lain, tapi biasanya secara garis besar hampir sama. Mungkin beberapa kampus memodifikasi mengikuti perkembangan teknologi, menambahkan mata kuliah baru atau peminatan baru ya. Oke, kita langsung bahas mengenai mata kuliah di kedua jurusan ini. Nah, ini adalah mata kuliah yang ada di jurusan Sistem Informasi dan Teknik Informatika. Di semester 1 ini ada mata kuliah agama, kalkulus bahasa Inggris, matematika diskrit, dasar pemrograman, itu sama ya. Nah, bedanya di SI, sebelah kiri ini SI ya, manajemen bisnis dan komunikasi bisnis dan teknis. Kalau di TI itu pengantar sistem digital. Ini semester 1. Sama-sama ada dua mata kuliah berbasis matematika. Di sini ada matematika diskrit dan kalkulus ya. Kepribadian, agama, bahasa Inggris ya. Bedanya di semester 1 ini dari sistem informasi sudah ditekankan ke manajemen bisnis, kalau teknik informatika ke sistem digital. Nah, di semester 2 ini ada MPKT. MPKT ini adalah semester 2 ada MPKT. MPKT ini adalah mata kuliah pengembangan kepribadian terintegrasi ya. Semacam karakter building. Kalau kampus lain mungkin di beberapa kampus namanya karakter building, pengembangan kepribadian atau sejenisnya. Lalu ada dasar pemrograman 2, lanjutan dari semester 1 ya. Ini basic pemrograman, ada semua. Terus ada matematika diskrit 2, pengembangan dari semester 1. Kalau di SI ada prinsip sistem informasi. Kalau di teknik informatika ada pengantar organisasi komputer. Lalu di semester 2 masih ada kalkulus 2 untuk TI. Kalau di SI dasar arsitektur komputer. Poin mata kuliah di semester 2 ada tambahan matematika yaitu kalkulus 2 ya. Jadi lebih teknis ya, matematikanya pasti di teknik informatika lebih agak banyak gitu loh. Oke, kita lanjut. Semester 3 untuk SI pemrograman berbasis platform, sama ada di TI juga, struktur data, metodologi penelitian, sistem informasi untuk sistem operasi untuk sistem informasi, dan di teknik informatika sistem operasi. Jadi ini sistem operasi yang di teknik informatika itu lebih teknis ya, semacam Windows segala macam. Kalau ini sistem operasi untuk SI-nya ya, operasi di SI-nya sendiri. Masih ada matematika, aljabar linear,
Jadi sama-sama ada. Kalau di semester 4 ini ada statistik dan probabilitas, sistem interaksi masih ada. Nah, di SI itu basis data, di TI juga ada. Lalu ada kalau di TI pemrograman lanjut dan teori bahasa dan automata. Kalau di SI ini sistem informasi perusahaan dan akuntansi, manajemen proyek TI. Di sini sudah mulai ada perbedaan ya kalau kita lihat sistem informasi perusahaan dan akuntansi. Artinya apa? Ini sudah pengenalan ke lebih condong ke sistem informasinya, pengolahan sistem informasi dan implementasinya sudah diterapkan di semester 4 untuk mata kuliah SI. Sedangkan untuk teknik informatika ini sudah ada pemrograman lanjut. Apa yang membedakan? Jadi di TI sudah diajarkan pemrograman lanjut. Artinya apa? Artinya di teknik informatika mungkin ngedrive ke programmer nih, pemrograman lanjut lebih ke programmer atau pembuatan sistemnya. Sedangkan untuk SI pengenalan ke sistem informasi perusahaan, konsep dan sejenisnya. Manajemen mata kuliah lain di SI manajemen proyek TI, jadi ini ke manajemen proyek teknologi informasinya. Manajemen proyek itu bagaimana? Jadi bagaimana pengembangan perangkat lunak itu atau proyek teknologi informasi seperti SI mungkin ya, dari awal bangun timnya, jangka waktu, budgeting, jadi all in one sudah masuk ke SI. Nah itu belum ada di TI semester 4 ya. Nah semester 5 ini sama, ada kecerdasan artifisial dan sains data dasar ya. Di SI ada arsitektur dan pemrograman aplikasi perusahaan. Jadi arsitektur dan pemrograman aplikasi perusahaan itu spesifik perusahaan. Artinya apa? Aplikasi perusahaan itu ada konsepnya adalah sebuah sistem informasi. Mereka adalah sebuah sistem, apapun itu aplikasi di perusahaan adalah sebuah sistem yang terintegrasi atau non integrasi nantinya. Kalau di TI ini ada jaringan komputer. Nah ini yang nggak ada di SI ya. Kalau di SI namanya jaringan komunikasi data, manajemen sistem informasi, analisis dan perancangan sistem SI, statistika terapan, ini masih mata ya. Kalau di TI itu ada matematikanya, ada analisis numerik, desain dan analisis algoritma, dan terakhir di semester 5 untuk TI itu rekayasa perangkat lunak. Jadi sudah mengenal berbagai teknik ya, rekayasa perangkat lunak, mungkin studi kasusnya, metodologinya sampai pengembangannya. Ini bedanya di semester 5 sudah mulai agak kelihatan ya, jaringan komputer. Kalau di TI jaringan komunikasi data. Kalau di TI ada rekayasa perangkat lunak, LPL, desain dan analisis algoritma untuk proses-proses pengembangan perangkat lunaknya. Jadi sudah mulai nih. Kalau di SI analisis dan perancangan sistem informasinya. Jadi perancangan sistem, manajemen sistem informasinya. Jadi ini fokus ke sistem informasi utamanya di perusahaan-perusahaan ya. Jadi bagaimana kalau di SI ini kita drive lulusannya adalah memahami konsep, bahkan kalau bisa sampai pengembangan all in one, pengembangan sistem informasi di sebuah perusahaan, kebutuhannya apa. Kalau di TI lebih ke cara membuatnya, gimana prosesnya, sedikit banyak itu. Tapi ini bukan artinya di SI cuma bisa analisis perancangan, di TI cuma bisa ngoding, enggak, tergantung individunya masing-masing ya. Semester 6 nah ini sudah mulai dipetakan. Jadi kebanyakan mata kuliah pilihannya kalau di semester 6 itu di TI wajib ada proyek perangkat lunak, biasanya udah mengembangkan perangkat lunak. Ini yang belum ada di SI, karena di SI konsepnya adalah manajemen perancangan dan goals, cara kerja sistem informasinya, manajemennya, budgetingnya yang ada di dalam proses pengembangan tersebut. Kalau di TI kita membuatnya. Biasanya peminatan di semester 6 ini tergantung kampus lagi ya, nggak merata. Jadi nggak semuanya sama. Mungkin perkembangan teknologi mungkin ada kampus yang nanti semester 6 peminatannya untuk jadi YouTuber atau TikToker ya, kita mana tahu.
Tapi secara garis besar kalau di SI mungkin ada peminatannya, contohnya e-commerce, knowledge management, business intelligence, basis data ya. Kalau di TI itu ada artificial intelligence, mobile programming, machine learning, mungkin spesialis jaringan nantinya. Jadi ini sudah mulai kita petakan. Oke, lanjut. Nah, semester 7 ini ada komputer dan masyarakat sama, dan tetap mata kuliah pilihan nantinya ya. Kalau Anda peminatannya machine learning, nanti semester 7-nya apa itu nanti di semester 7. Semester 8 tugas akhir dan mungkin mata kuliah pilihan juga. Jadi ini dari sisi mata kuliah. Kalau saya boleh rangkum, mata kuliah di SI matematikanya agak sedikit. Kalau di TI matematikanya udah mulai banyak ya. Di TI pemrograman dan mata kuliah pendukung pemrograman itu banyak. Kalau di SI mata kuliahnya adalah pendukung sistem informasi dan proses-proses yang berhubungan dengan sistem informasi. Di TI juga ada kelebihan, ini jaringan komputer, jadi pemahaman konsep jaringan itu lebih ada di TI dibandingkan dengan SI ya. Tapi sekali lagi mata kuliah ini mungkin di beberapa kampus ada sedikit perbedaan, tapi ini secara garis besar saja, terutama di mata kuliah pilihan ya, peminatan nanti semester 6 atau 7 sampai 8 itu peminatannya berbeda-beda. Setiap kampus bisa mengembangkan ya beberapa konsep mata kuliah yang mereka yakini bermanfaat untuk mahasiswa mereka. Nah, ini dari sisi mata kuliah. Yang kedua, kita lihat dari sisi prospek kerjanya. Prospek kerja yang paling menonjol kalau saya lihat ya di SI dan di TI, di sistem informasi ini sangat cocok untuk bisnis analis dan sistem analis. Kalau di TI sangat cocok untuk programmer dan network engineer. Nah, ini dua ini yang lebih cocok ya. Tapi sekali lagi ini bukan artinya di sistem informasi nggak bisa jadi programmer, di teknik informatika nggak bisa jadi bisnis analis atau sistem analis, enggak. Ini tergantung dari kemampuan dan ketertarikan individunya sendiri atau mahasiswanya sendiri. Tapi secara besar SI ini sangat bagus untuk bisnis analis dan sistem analis atau SQA, software quality assurance ya. Kalau di TI, jika Anda ingin menjadi programmer, software developer, web designer developer, ini bagusnya di teknik informatika. DBA, database administrator, ini dua-duanya bisa. Web developer bisa, sistem tester dan SQA itu baiknya di sistem informasi karena banyak belajar manajemen ya, manajemen sistem informasi, manajemen proyek perangkat lunak itu ada di SI. Jadi sistem tester dan software quality assurance mungkin cocoknya di sistem informasi. Kalau yang lebih teknis kayak software developer, network engineer, data engineer, DBA, programmer normal itu cocoknya di TI. Nah, itu dari prospek kerjanya. Tapi sekali lagi ini bukan artinya wah ini TI nggak bisa jadi business analyst, SI nggak bisa jadi programmer ya. Semuanya bisa ketika mereka tertarik di programmer. Mahasiswa SI pun bisa jadi programmer yang handal, jadi nggak ada patokan. Cuma garis besarnya ini prospek lulusannya lebih condong ke item-item ini. Kalau SI ya ke bisnis analis, sistem analis, SQA, sistem tester, DBA, web developer. Kalau teknik informatika lebih ke programmer, sistem analis, software developer, web designer gitu. Jadi lebih teknis ya. Kalau kita bicara ke insinyur, kalau bangun jembatan, nah teknik informatika ini langsung tukang rancangnya nih, tukang nyambung jembatannya ini. Nah, kalau di sistem informasi itu mereka mulai dari budgetingnya, ini butuh semennya berapa, perpaduannya, mungkin itu ya. Nah, yang ketiga adalah ketertarikan dari mahasiswanya sendiri, dan ini tidak bisa dipaksakan. Karena apa? Contoh mahasiswa yang kurang suka matematika atau apa, mungkin dia lihat di SI lebih sedikit matematika, di TI lebih banyak, mungkin dia memilih di SI karena konsepnya. Di TI tadi kita lihat ada beberapa tambahan mata kuliah ya berbasis matematika gitu ya, kayak kalkulus 2 itu di TI. Kalau di SI misalnya saya tertarik ingin menjadi, karena saya mungkin wanita atau ini saya
pengennya jadi bisnis analis, nggak mau jadi programmer deh, itu buat cowok ya boleh saja, tergantung individunya sendiri. Dia nggak mau jadi programmer, nggak mau maksain di TI, seperti itu contohnya ya. Kalau pribadi kita sukanya, wah saya nih harusnya memang cita-citanya jadi programmer lah, programmer handal, nggak usah pilih-pilih lagi, itu harusnya sudah masuk ke TI, teknik informatika, nggak ada tawar-menawar lagi. Kalau benar-benar cita-citanya 100% jadi programmer handal ya masuk ke TI, nggak ada pilihan lagi, SI atau ini ya. Untuk yang lebih maksimal harus TI. Nah, kalau saya ingin jadi misalnya database administrator atau web, mungkin bisa di SI, bisa di TI, tergantung dari kalian lihat saja sendiri. Mungkin mata kuliahnya kalian suka atau tidak. Wah, ini bisa, oke, itu terserah. Tapi kalau mau ke network misalnya, jaringan komputer ini, perangkat keras atau apa, lebih cocok ke TI dibandingkan dengan SI, seperti itu. Jadi kembali lagi pilihannya ada di calon mahasiswa sendiri. Prospek kerjanya sudah kita ulas, mata kuliahnya sudah kita bahas. Nah, selanjutnya dari hati kalian sendiri mau pilih yang mana dan cita-cita kalian apa. Jadi itu kira-kira perbedaan di SI dan TI sebenarnya tidak terlalu signifikan. Hanya aja di prospek kerjanya ada sedikit dan di mata kuliahnya pun nggak terlalu banyak ya. Semoga kalian bisa menentukan jurusan yang kalian sukai dan sukses ke depannya.